nasib nahas tengah menimpa Ahmad Sahroni. Ya, seperti diketahui, rumah mewahnya yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, luluh lantah akibat digeruduk dan dijarah massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Berbagai barang berharga mulai dari koleksi figur Iron Man, miniatur mobil balap Formula One, hingga jam tangan mewah, merek Richard Mille senilai belasan miliar, traip dijarah oleh massa. Deretan mobil mewah seperti Porsche, Lexus, hingga Mustang yang terparkir di garasi ikut porak-porandakan. Selain itu, Ahmad Sahroni juga telah dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR RI terhitung sejak 1 September 2025. Peristiwa itu seolah melengkapi rentetan ujian berat yang dialami Ahmad Sahroni. Meski demikian, tampaknya masih banyak yang penasaran bagaimanakah nasib Ahmad Sahroni ke depannya, terlebih saat ini Ahmad Sahroni belum muncul ke hadapan publik untuk bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya yang dianggap telah melukai hati rakyat. Dalam kesempatan ini, Paranormal Ki Demang akan menerawang terkait nasib Ahmad Sahroni ke depannya. Dan untuk mengetahui sederet terawangan dari Ki Demang, maka inilah 5 terawangan Ki Demang terkait nasib suram Ahmad Sahroni versi Cumi Top 5. Ki Demang menerawang bahwa nasib Ahmad Sahroni kini tengah diambang kehancuran. Ya, buntut ucapan kontroversialnya beberapa waktu lalu, Ahmad Sahroni akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah ia perbuat. Lantas, seperti apa penerawangan Ki Demang? Dan kehancuran seperti apa yang akan dialami oleh Ahmad Sahroni? Kalau dengan hitungan falakiyah, Sahroni ini jatuhnya ke 15. 15 artinya seseorang yang tidak akan bisa bergerak apapun menggunakan metode A, B, C, D, dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi next someday di tahun 2026 nanti dia akan mencoba berkarir lagi dan akan jauh lebih baik lagi setelah ini. Saya melihat Mas Sahroni akan begini dia setelah ini. Apa tuh, Ki? Ya akan naik. Ini adalah tahun yang kesial bagi dia. Ini adalah tahun yang tidak akan bisa membuat dia berkutik. Tapi next someday nama dia, kinerja dia akan jauh lebih baik lagi, insya Allah. Melihat dalam segi ilmu falakiyah, Ahmad Sahroni ini adalah orang yang mau membangun, tetapi tadi kehancuran seseorang bisa diakibatkan oleh dunianya. Semakin tinggi juga, semakin tinggi dunianya, semakin tinggi harapannya, semakin tinggi kehausnya, keinginannya. Tergantung dia mana posisinya. Kalau saya melihat ke depannya, dia akan jauh lebih baik lagi, akan mendapatkan apa yang dia mau, tapi masih lama. Ki Demang menerawang bahwa aib masa lalu Ahmad Sahroni akan dikuiti oleh netizen plus 62. Entah apa aib masa lalu yang dimaksud oleh Ki Demang. Namun, jika melihat sosial media saat ini, memang mulai beredar foto dan video diduga milik Ahmad Sahroni yang dianggap sebagai aib masa lalunya. Lantas, seperti apa penerawangan Ki Demang? Aib masa lalu apa yang akan terbongkar dari sosok Ahmad Sahroni? Ada sedikit saja dari Ahmad Sahroni ini. Ini seperti ada gambaran menyebar
kemana-mana, tetapi ini kepribadian dia menyebar kemana-mana, terbongkar, dan terbongkarnya ini bisa mengakibatkan dia down, keluarganya, anaknya, dan semua masalah itu tertutup dengan isu yang baru lagi. Hanya 1 bulanan itu akan hilang. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena ini sangat pure kepribadian. Maka yang akan terjadi sesuatu yang bersifat garis bawahnya aja ya. Dia akan malu semalu-malunya. Ki Demang menerawang bahwa Ahmad Sahroni akan sulit untuk mengembalikan nama baiknya yang saat ini sudah tercoreng di mata rakyat Indonesia. Ya, meski masih memiliki peluang untuk memperbaiki nama baiknya, Ki Demang melihat bahwa hal itu memerlukan waktu yang cukup lama dan juga disertai perubahan sikap Ahmad Sahroni sendiri. Lantas, seperti apa penerawangan Ki Demang? Bisakah nantinya Ahmad Sahroni memiliki citra baik kembali di masyarakat? Kalau saya ngelihat kan dia bisa atau enggak, bisa. Orang ini lagi di hari naas aja, di tahun naas. Di tahun naas itu ya mau melakukan hal kebaikan apapun ya ketika di tahun naasnya ya akan mengalami yang dahsyat. Tapi kan kembali kepada orangnya. Kalau orang tersebut rajin dengan bahasa apa amal yatiman amalan soleh, maka insya Allah semua dampak yang negatif akan hilang. Tetapi kembali lagi, teguran ini, musibah ini bukan berarti ada orang yang tidak menyukai, tetapi ini lebih ke pribadinya agar lebih baik lagi untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi wakil rakyat. Wakil saya juga nih, kan begitu. Kita punya pendapat, kita punya keinginan yang harus disampaikan lalu diberikan. Tapi tadi mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dampaknya dia pas di tahun naas mau menggunakan jalur manapun dia akan jatuh. Kecuali fa'amal yatiman amalan soleh, amalan apa yang dia perbuat. Seringkah dia memberikan sesuatu kepada orang yang lapar, seringkah dia membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kalau bahasa Sunda, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Mere cang kanu poek, sili asa sili asih. Ki Demang menerawang bahwa saat ini keluarga Ahmad Sahroni terkena mental buntut kasus yang dialami oleh Ahmad Sahroni. Ya, menurut Ki Demang, Ahmad Sahroni cukup tegar dalam menghadapi masalahnya, namun keluarganya terkena mental karena itu semua. Lantas, seperti apa penerawangan Ki Demang? Dan bagaimana kondisi mental keluarga Ahmad Sahroni saat ini? Orang Ahmad Sahroni adalah orang yang sangat tegar menurut saya. Jiwa yang mental kuat. Dia bisa menerimanya, tetapi kan di sampingnya ini istri dan anaknya ini Allahu a'lam, saya ngelihat seperti down mentalnya. Dia mengeluh tapi mau ngomong kemana. Saya ngelihat nih dia seperti aduh bingung gimana. Tapi orang yang hebat, dia itu orang hebat sebenarnya, orang hebat, orang kuat. Bayangkan dari orang yang saya kan tidak mengenalnya, tidak mengenal beliau, tidak mengenal Pak Sahroni, tapi orang seperti ini adalah orang yang jiwa mentalnya itu baja. Orang yang dari kalangan bawah bisa berada di posisi atas dan duduk di tempat yang mewah. Artinya orang yang pandai. Ki Demang menerawang bahwa Ahmad Sahroni akan segera buka suara. Ya, seperti diketahui, sejak ucapan kontroversialnya viral di sosial media, hingga rumahnya dijarah oleh massa, Ahmad Sahroni belum buka suara dan muncul ke hadapan publik. Bahkan, saat ini Ahmad Sahroni dikabarkan kabur ke luar negeri dan takut kembali pulang ke tanah air. Namun, menurut Ki Demang,
Ahmad Sahroni nantinya akan buka suara dan muncul ke hadapan publik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas, seperti apa penerawangan Ki Demang? Kayaknya sih beberapa minggu lagi bisa. Iya. Gentle kok orangnya, gentle. Cuman lagi cari posisi karena ada sebuah perintah. Oke, dan pada akhirnya rakyat memaafkan ya. Insya Allah nantinya. memaafkan. Rakyat itu kan oke. Saya ngelihat, ayo kemana aja rakyat, mau dibawa kemana gitu. Cuman kan dibalik supaya itu ada yang membuat membuat skenario, membuat membuat gumpalan hitam agar terkena dampak yang saat ini terjadi seperti itu. Gelas pecah, ketika disatukan lagi akan pecah, akan tidak indah dilihatnya, tidak bagus dipandangnya. Tapi seseorang ketika mau melakoni apa yang telah dijanjikannya, melakoni amanahnya, maka gelas tersebut akan diberikan sebuah tanaman ataupun sebuah hiasan yang akan merubah gelas tersebut. Tapi kalau gelas tersebut masih kosong, tidak diisi apapun, maka akan jijik, akan serusak-rusaknya, tidak dipandang dan tidak bisa digunakan. Belajarlah dari kesalahan yang telah terjadi. Untuk Bapak Ahmad Sahroni, saya mendoakan jauh lebih baik lagi. Watch the